Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bakal membuat video tentang pemodelan oceanografi, di mana di sini akan membahas tentang meninjau ulang persamaan dari persamaan 5 dan 6. Sebelumnya perkenalkan, aku Andi Aminatul Sa'dia dengan NIM akhir 023 dan teman aku. Perkenalkan, nama saya Anissa Sari dengan NIM akhir 021 dan saya Trisha Septiani dengan NIM akhir 022. Oke, di sini dengan meninjau ulang persamaan 5 dan 6 yang telah dijelaskan di pertemuan 3 dan 4 dengan menggunakan metode pendekatan yaitu eksplisit. Sebelumnya di sini ada dua metode pendekatan yaitu eksplisit dan implisit, di mana dari metode tersebut memiliki perbedaan, yaitu persamaan dari eksplisit itu sendiri dengan menggunakan teknik straightforward menyelesaikan dengan not per not, sedangkan untuk implisit itu penyelesaiannya dengan not yang menyelesaikan secara keseluruhan grid. Lalu di sini pada metode eksplisit sendiri banyak terkendala dan terkesan lebih mudah, sedangkan untuk implisit itu dia lebih ribet karena menyesuaikan keseluruhan grid. Langsung saja di sini dengan meninjau ulang persamaan tersebut kita menggunakan metode eksplisit dengan metodenya itu FTCS, yaitu forward time central space, di mana dengan beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang. Nah, bentuk persamaan dari 1 dan 2 itu sama dengan persamaan abstraksi, di mana Ft plus Cfx sama dengan 0 bisa ditulis do F per do T plus C do F per do X sama dengan 0. Nah, FTCS tersebut tidak stabil. Untuk menghindari kestabilannya itu disusun suatu grid, di mana dengan disusunnya grid itu oleh Richardson 1967. Nah, di sini kita bakal ngelakuin diskritisasi terlebih dahulu dengan cara tuliskan persamaan terlebih dahulu, gambarkan skema grid, lalu diskritisasi per suku. Langsung aja dengan persamaan adveksi persamaan 1 dan 2 tadi, yaitu do U per do T plus G do zeta per do X sama dengan 0 dan do zeta per do T plus H do U per do X sama dengan 0. Nah, untuk diskritisasinya itu kita tuliskan persamaan gerak satu dimensi sederhana do U per do T plus G do zeta per do X sama dengan 0. Lalu kita tuliskan gridnya, dan setelah menggambarkan gridnya kita akan menghitung nilai U, di mana turunan do U terhadap do T, dan menggambarkan grid, yaitu kita bisa menuliskan persamaannya do U per do T atau sama aja dengan delta U per delta X, dan untuk zetanya juga yaitu do zeta per do X bisa ditulis juga delta zeta per delta X. Lalu diskritisasikan per suku, di mana UJN plus setengah dikurang UJN setengah plus G dalam kurung zeta J plus N dikurang zeta JN per delta T. Nah, perlu diingat delta T itu dihitung dari setengah zeta J dan setengah zeta plus 1, sehingga didapatlah yaitu 1 delta T. Nah, untuk perubahan terhadap waktu, sehingga U zeta N plus setengah, untuk perubahan terhadap ruang itu zeta J plus 1 dan N. Titik J itu menjadi acuan, sehingga nanti didapatkan diskritisasinya itu UJN plus 1, ulangin UJN plus setengah dikurang UJN kurang setengah per delta T sama dengan min G dalam kurung zeta J plus 1N dikurang zeta JN per delta X. Selanjutnya didapatkan turunannya itu U zeta N plus setengah dikurang UJ N kurang min setengah sama dengan min G delta T
per delta x, sehingga dalam kurung yaitu zeta j plus 1n dikurang zeta jn. Nah, untuk hasil diskritisasinya itu didapatkan uj n plus setengah sama dengan uj n min setengah sama min g delta t per delta x, lalu dalam kurung zeta j plus 1n dikurang zeta jn. Nah, perlu diingat lagi untuk menghitung ujn plus setengah membutuhkan nilai sebelumnya, yaitu ujn min setengah. Untuk waktu itu yang digunakan waktu yang terbaru, yaitu u sama dengan n plus setengah. Lalu untuk persamaan kontinuitas satu dimensi sederhana dengan persamaan yang ditulis terlebih dahulu, yaitu do zeta do t plus h do u do x sama dengan 0. Lalu kita di sini akan mencari nilai zetanya, di mana yaitu do zeta do t sama dengan delta j delta t, dan untuk du do x nya itu sama dengan delta u delta x. Lalu zeta selalu di grid J dan waktu yang baru yaitu zeta jn plus 1. Nah, sehingga didapatkan diskritisasinya yaitu zeta jn plus 1 dikurang zeta jn per delta t plus hjn dalam kurung ujn plus setengah dikurang uj kurang min 1 n plus setengah per delta x. Perlu diingat lagi bahwa H itu sama dengan D plus zeta. Kedudukan H sama dengan zeta, namun untuk H diberi indeks untuk kedalaman yang bervariasi. Lalu perlu diingat lagi bahwa kasar Richardson dengan kriteria kestabilan itu bersyarat. Untuk kriteria kestabilannya itu bisa dijelaskan dengan teman saya, Tricia. Di sini saya akan menjelaskan lagi untuk bagaimana cara untuk menentukan kriteria kebebasan. Yaitu untuk yang pertama, kita menuliskan persamaan 1 dan 2 dalam bentuk matriks, dan yang kedua kita menentukan matriks amplifikasi, dan yang ketiga kita menentukan determinan matriks amplifikasi atau nilai EJ. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita menuliskan persamaan 1 dan 2 dalam bentuk matriks. Nah, ini kita bisa menggunakan cara Fourier. Kita bisa menurunkan persamaan 2, kemudian kita mensubstitusikan ke persamaan E pangkat IK delta X per 2 min E min IK delta X per 2 sama dengan 2 I sin K delta X per 2. Nah, di sini kita akan melakukan cara untuk matriks amplifikasinya, yaitu kita menggunakan cara A sama dengan C dikali G ditambah E dikali H, B sama dengan dalam kurung D dikali G ditambah F kali H. Nah, dari cara Fourier yang telah kita lakukan nanti, kita akan lanjut untuk menuliskan persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini bisa dituliskan UJN min setengah sama dengan UJN min setengah E pangkat IK delta X per 2 zeta J plus 1 N sama dengan zeta Jn E pangkat IK delta X per 2. Nah, untuk persamaan 1 ini kita akan melakukan penurunan dan pembentukan matriks, yaitu untuk persamaan 1 kita itu mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu dalam kurung UJN plus setengah zeta Jn sama dengan dalam kurung min G delta T per delta X 2I sin K delta X per 2 1 0 1. Nah, itu nanti kita gambarin ada di sini sama dengan dalam kurung zeta Jn
Jn min 1. Nah itu adalah persamaan satu yang nanti akan didapatkan di persamaan kedua. Nah di persamaan kedua itu nanti kita akan mendapatkan hasil matriks lagi yang akan dituliskan di sini. Nah dari hasil tersebut kita akan melakukan matriks amplifikasi A. Oke, ini akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa. Oke, dalam tahapannya untuk menentukan kriteria kestabilan setelah persamaan 1 dan 2, yaitu persamaan momentum dan kontinuitas dituliskan dalam bentuk matriks, dan selanjutnya dihubungkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan matriks amplifikasi. Di sini sudah ditemukan bahwa nilai dari matriks amplifikasi adalah A sama dengan di baris pertama min 4 HNJ delta T kuadrat per delta X kuadrat dikali sin kuadrat dikali K delta X per 2 ditambah 1 dikurang 2 IG delta T per delta X dikali sin K delta X per 2. Lalu di baris kedua min 2 I HN delta T per delta X dikali sin dikali K dikali delta X per 2 dikali 1. Diketahui juga bahwa nilai determinan mutlak dari nilai eigenmatrix A ini adalah A dikurang lambda I sama dengan 0, di mana nilai determinan itu ialah mutlak. Lalu selanjutnya I sama dengan di baris 1, di baris pertama ialah 1 dan 0, dan di baris kedua adalah 0 dan 1, di mana nilai dari lambda I sama dengan di baris pertama dari matriks tersebut adalah lambda dan 0, dan di baris kedua adalah 0 dan lambda. Ketika A dikurang lambda I, di baris pertama dari nilai matriks tersebut adalah min 4 HNJ dikali delta T kuadrat per delta X kuadrat dikali sin kuadrat dikali X dikali delta X per 2 ditambah 1 dikurang lambda, lalu dikurang 2 IG dikali delta T per delta X dikali sin lalu dikali K dan dikali delta X per 2. Di baris kedua ialah min 2I dikali HN dikali delta T per delta X dikali sin dikali K dikali delta X per 2 lalu dikali dengan nilai matriks lainnya yaitu 1 dikurang lambda. Jika nilai B sama dengan 2 delta T per delta X, akar kuadrat GH dikali sin K delta X per 2 didapatkan nilainya disubstitusikan menjadi min 4 HN delta T kuadrat per delta X kuadrat dikali sin kuadrat buka kurung K dikali delta X per 2 tutup kurung dikurang lambda tutup kurung dikali X buka kurung min 2 I HN dikali delta T per delta X kuadrat dikali sin kuadrat buka kurung dikali K delta X per 2 tutup kurung dikurang delta buka kurung dikurang 1 dikurang lambda tutup kurung 2 kali lalu dikurang dengan nilai B dikali I per delta T kuadrat sama dengan 0. Setelahnya didapatkan bahwa nilai C dikali delta T per 2 dikurang delta X kuadrat lalu dikali sin kuadrat buka kurung dikali K delta X per 2 tutup kurung dikali lambda lalu tutup kurung dikali nilai C delta T per delta X kuadrat lalu dikali sin kuadrat ditutup kurung dikali K lalu dikali delta X per 2 tutup kurung dikurang lambda dikali 1 kurang lambda tutup kurung lalu dikurang dengan nilai B kuadrat dikali I kuadrat per delta T kuadrat sama dengan 0. Di sini didapati nilai 1 kurang lambda dikali 1 kurang lambda dikurang beta kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 0. Atau nilai lambda kuadrat dikurang lambda dikali buka kurung 2 kurang B kuadrat
ditutup kurung ditambah 1 sama dengan 0. Di sini diketahui bahwa nilai lambda sama dengan min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A, di mana nilai dari lambda kuadrat dikurang lambda buka kurung dikali 2 kurang beta kuadrat tutup kurung ditambah 1 sama dengan 0. Di sini nilai A merupakan 1, nilai B itu adalah min buka kurung 2 dikurang B kuadrat tutup kurung, lalu nilai C adalah 1. Setelah nilai A dan B dan C disubstitusikan di persamaan lambda tadi, didapati nilai eigen yaitu lambda sama dengan 2 dikurang B kuadrat plus minus akar kuadrat B pangkat 4 dikurang 4 B kuadrat per 2. Ditinjau dari beberapa kasus, dari harga akar kuadrat 2 dikurang B kuadrat tutup kurung kuadrat dikurang 4, ada 3 kondisi yang memungkinkan, yaitu kondisi pertama, jika akarnya imajiner, nilai dari akar kuadrat lambda dikali lambda dengan nilai mutlak adalah 1. Ketika akarnya sama dengan 0, nilai dari delta T itu nilai dari delta T sama dengan delta T per akar kuadrat GHN. Lalu ketika bila akarnya real, itu nilai yang didapati adalah buka kurung 2 dikurang B kuadrat tutup kurung kuadrat dikurang 4 lebih besar sama dengan dari nilai 0 bilangan real B kuadrat lebih besar sama dengan 4. Lalu dari tinjauan beberapa kasus, terutama kasus ketika akarnya sama dengan 0 dan bila akarnya real, dapat disimpulkan bahwa kriteria kestabilan penyelesaian eksplisit dari persamaan hidrodinamika satu dimensi, yaitu delta T lebih kecil sama dengan delta X per akar dari GHN yang disebut dengan kriteria stabilisasi Cohen-Friedrich-Lewis atau CVL. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.